Strike! Kedalaman 150 meter. Kita ngejig dari pagi sampai siang, ternyata ikannya mau makan siang. Di spot baru ini, ternyata jam-jam makan ikan sangat tidak menentu. Sambaran kali ini harus bisa saya konversi menjadi poin bagi tim polisi. Tidak perlu usaha dan tenaga yang besar, ikan berbadan panjang dengan warna kemerahan berhasil naik ke permukaan. Selain warnanya yang cantik, ikan kurisi juga memiliki ciri khas berupa sirip punggung yang menjulang ke atas seperti kipas. Sebagai penghuni karang, ikan kurisi terbesar hampir di seluruh perairan Indonesia dan Indo-Pasifik. Poin pembuka untuk tim saya, mantap! Tim lawan pun ternyata penasaran dengan hasil strike saya nih, Strike Back Mania. Saya pun tidak mau menyia-nyiakan untuk memamerkan hasil strike saya. Bam, di sini nih. Nih di sebelah sini nih ikannya nih, Bam. Nih, lu pas nurunnya di sini. Umpannya di sini nih, di sini. Kecil tuh. Tenang, saya cari yang besar. Loh, ini sama jig lu juga gedean ini, Bam. Itu kecil mah. Lu cari yang besar deh. Selamat berakhir pekan, Strike Back Mania. Gimana? Sudah siap menonton keseruan battle fishing kali ini? Duel kedua tim kali ini akan saya gelar di Laut Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Ini juga menjadi yang pertama kalinya bagi saya dan Mancing Mania Strike Back menggelar battle di Laut Timur, Provinsi paling ujung barat negeri ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Laut di wilayah Pidi Jaya, Provinsi Aceh akan menjadi arena battle pada Mancing Mania Strike Back kali ini. Kedua tim sudah berada di perahunya masing-masing dan siap mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk battle kali ini. Dan siapakah tim yang akan keluar sebagai pemenangnya? Battle kali ini mempertemukan tim dari anggota kepolisian dan tim penjaga tambak. Ikan-ikan demersal penghuni dasar laut serta ikan pelagis akan menjadi incaran tim peserta. Tim dengan raihan ikan terbanyaklah yang akan keluar sebagai juaranya. Mantap! Masing-masing peserta sudah mempersiapkan piranti andalannya untuk melawan tarikan tenaga ikan. Lantas, tim manakah yang akan siap menggondol pulang trofi Mancing Mania Strike Back? Kali ini saya tergabung dengan Bustaman yang dalam kesehariannya adalah seorang anggota kepolisian Resor Pidi Jaya. Di kedalaman air lebih dari 100 meter dengan dasar berkarang, saya yakin ada banyak ikan demersal yang siap menyambut metal jig saya. Harun dari tim penjaga tambak ternyata berhasil mendapatkan sambarannya. Strike! Ini bos, strike! Strike bos! Sorry ya. Luapan kesenangan Harun jelas tak bisa ditutup-tutupi dan membuatnya semakin bersemangat. Perlahan kilauan badan ikan berwarna kemerahan berhasil muncul ke permukaan. Wow, seekor ikan penghuni karang dasar laut berhasil landed ke atas kapal tim penjaga tambak. Tim penjaga tambak akhirnya berhasil memecahkan telur dan menyamakan poin nih. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Sorry ya. Berjarak sekitar 5 mil laut dari daratan, spot air dalam di Pidi Jaya memang menyimpan banyak potensi. Ayi yang tergabung dalam tim penjaga tambak nampak cukup yakin akan mendapat sambaran ikan. Akhirnya, ujung joran andalannya pun berhasil melengkung ditarik oleh ikan. Strike! Strike!
Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, reel spinning diputar dengan cepat untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Seekor ikan akhirnya naik ke permukaan dan berhasil landed ke atas kapal. Mantap! Golongan ikan tuna kecil ini mudah dikenali dari ciri fisiknya yang memanjang, tidak memiliki sisik, dan tekstur sirip dorsal atas yang keras. Saya harus merelakan tambahan poin untuk tim lawan. Mantap! Mancing mania strike back, mantap. Keberhasilan tim lawan mendapatkan kembali sambaran tidak mematahkan semangat Bustaman. Menjadi bagian dari anggota kepolisian, pantang menyerah tetap ditanamkan dalam jiwanya, walau dalam kegiatan memancing sekalipun. Konstan mengayunkan joran dan memutar reel spinning, akhirnya Bustaman mendapat sambaran. Strike! Strike! Dengan tenang, ia terus menggulung tali pancing untuk menyudahi perlawanan ikan dari dalam air. Tanpa menunggu lama, bayangan ikan mulai muncul ke permukaan. Seekor ikan tongkol berhasil dinaikkan ke atas perahu tim penjaga tambak. Good job! Ikan sahabat nelayan yang bernilai ekonomis tinggi ini akhirnya berhasil menambah poin untuk tim saya. Mantap! Mancing mania, strike back, mantap. Waktu battle terus bergulir, hingga tidak terasa, tiba-tiba awan yang berkumpul di atas kepala kami berubah menjadi mendung gelap. Kapal yang kami naiki juga semakin bergoyang, mengikuti alunan ombak yang sudah semakin tinggi. Nih, ternyata cuaca kurang mendukung nih, gelap banget. Jadi kita putusin buat balik kanan dulu. Kita terusin besok. Kita nggak tahu juga besok cuaca seperti apa, tapi ada baiknya kalau kayak begini kita balik kanan. Keselamatan nomor 1, safety first. Mantap. Ya, dengan terpaksa saya harus mengakhiri battle fishing di hari pertama dan kapal bergegas menuju kembali ke daratan sebelum badai semakin besar. Strike back mania, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan peserta battle fishing kali ini. Dari tim penjaga tambak, ada Harun dan Ayi. Tambak yang berlokasi di pesisir Pidijaya ini menjadi lokasi pembesaran ikan bandeng. Ikan bandeng adalah salah satu ikan unggulan yang dibudidayakan di tambak air payau dan populer di kalangan pembudidaya Nusantara. Setiap 5-6 bulan sekali, ikan bandeng siap untuk dipanen. Pagi ini berhubung cuacanya masih kurang bagus di laut, jadi kita putusin buat terusin battle-nya di kolam bandeng. Jadi kita tetap yang terbanyak itu yang menang. Kita terusin. Selain keadaan cuaca, saya juga mendapat kabar Bustaman tidak bisa hadir karena kegiatannya di kepolisian dalam melayani dan mengayomi masyarakat tidak bisa ditinggalkannya lagi. Ini satu lagi nih, saya juga ditemeninnya diganti nih sama Pak June. Ya Pak, soalnya Bang Bustamam ada halangan, dia harus dinas katanya. Tetap. Meskipun Bustaman harus absen pada hari kedua, tapi saya yakin Pak Junet bisa menggantikan peran Bustaman di arena battle kali ini. Mantap! Dalam battle di tambak kali ini, semua peserta menggunakan teknik dasaran dengan umpan pelet. Pelampung juga dipasang untuk mengetahui kalau ikan sudah menggondol umpan. Pemancing di tambak memang punya potensi mendapatkan sambaran dengan mudah.
Tapi, dari pengalaman saya, memancing ikan bandeng tidaklah segampang itu. Gerakan bandeng yang lincah dan gesit terkadang membuatnya gampang lepas dari mata kail. Kami pun semua sepakat, apabila ada yang mocel ketika hook up, akan diberi hukuman squat jam di tempat. Memancing di tambak seperti ini memang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Buah kesabaran saya akhirnya berbuah manis. Strike! Ini dia sambaran ikan bandeng perdana saya nih, Strike Back Mania. Tapi lepas. Ini dihitung nggak kalau gini? Dihitung nggak nih? Karena kita kailnya kecil ya, jadi agak susah. Bandengnya udah nyampe ke atas. Pas lah. Ini dihitung nggak? Diaci nggak? Panitia aci nggak? Aduh, 2 udah bam. Itu udah naik. Wow, oke ya, peraturannya harus pegang ya. Oke nih, kata Bang Harun, peraturannya bandeng harus dipegang dulu, baru itu dapat 1 poin. Oke Bam ya, deal ya. Hasil poin yang sudah dikumpulkan kedua tim di hari pertama Battle Fishing perairan Pidijaya, Aceh ternyata masih imbang nih, Strike Back Mania. Beberapa ikan pelagis dari jenis tongkol dan ikan demersal dari keluarga kakap berhasil dinaikkan para peserta. Keadaan cuaca dan gelombang yang semakin memburuk memaksa kami harus mengurungkan niat kembali melanjutkan battle fishing di laut. Tapi, hal ini jelas bukan menjadi halangan bagi saya dan peserta lainnya untuk melanjutkan battle. Teringat, tim penjaga tambak memiliki ikan bandeng yang siap panen. Kedua tim pun sepakat untuk melanjutkan battle fishing hari kedua di tambak nih. Kesabaran saya menunggu sambaran akhirnya kembali membuahkan hasil. Sesaat pelampung pancing tenggelam, joran langsung saya hentak kuat tarik sambil memutar reel. Strike! Akhirnya, ini dia hasil pancingan ikan bandeng di sini. Gerakannya yang lincah cukup menyulitkan saya untuk memegang si ikan. Enggak, aman. Gua ambil, Bam. Ikan bandeng pun berhasil melarikan diri nih, Strike Back Mania. Waduh. Tidak, Bam. Menang kali, Bam. Ya, ini peraturannya tetap harus dipegang dulu ikannya. Tadi mau dipegang, ikannya lepas, malah lari ke ini, parit yang satunya. Saya pun harus menahan rasa kecewa, walau berhasil terpancing, tapi saya gagal memegang si ikan dan keburu kabur. Kegagalan saya mendapatkan poin akibat ikan yang melarikan diri tadi ternyata dimanfaatkan oleh tim lawan. Kayaknya yang lain mata 1. Nah, biar saya 3 mata aja, biar cepet dapet. Bang Harun dari tim penjaga tambaknya sendiri membuat rangkaian mata kail bercabang, berharap ikan bisa lebih cepat menyambar. Benar saja, strateginya berhasil mendapat sambaran. Strike! Ai yang menjadi rekan setimnya langsung bergegas mengambil jaring untuk menyerok si ikan yang terpancing. Wah, sepertinya ini yang dinamakan belajar dari pengalaman. Ikan bandeng pun berhasil mendarat di tangan Bang Harun.
Poin perdana untuk tim penjaga tambak. Mancing mania strike back, mantap. Melihat tim penjaga tambak sudah berhasil mendulang poin, saya semakin penasaran. Untuk kesekian kalinya, umpan saya kembali disambar. Strike. Bodoh. Tidak mau gagal Bodoh karena amat. mocel, saya bergegas menaikkan ikan bandeng dan menjaringnya sendiri. Ternyata, teriakan Bang Harun menandakan dirinya juga mendapatkan strike nih, strike back mania. Tapi, sebagai lawan, saya pun berniat mengerjai Bang Harun. Ini bandengnya nih. Lumayan dapet, akhirnya naik. Dari tadi 3 udah lepas mulu. Nih, milkfish nih. Mancing mana strike back. Mantap. Curang itu berdua, nggak boleh berdua, Bang. Double strike kali ini membuat saya harus berbesar hati membagi 1 poin untuk Oke, masing-masing bagus ya, tim. bagus ya. Mantap! Suasana battle pun semakin memanas. Ayi ternyata juga tidak mau ketinggalan mendapatkan sambaran ikan di tambaknya sendiri. Strike! Wuhu, akhirnya seekor ikan bandeng kembali berhasil landed. Poin tambahan untuk tim penjaga tambak. Mancing mania strike back, mantap. Strike back mania, sejatinya ikan bandeng ini merupakan ikan yang cukup adaptif. Banyak menghabiskan waktu hidup di air payau, bandeng juga bisa menjalani hidup di air asin maupun air tawar. Setelah menetas di laut, kelompok besar ikan bandeng akan bermigrasi ke wilayah muara yang menyediakan sumber makanan alaminya. Perenang cepat satu ini merupakan jenis omnivora yang memakan lumut, buah-buahan, ikan kecil, serta cacing. Mantap! Tertinggal poin tidak mematahkan semangat saya mendapatkan ikan bandeng. Dewi Fortuna kembali berpihak kepada saya. Wih, Strike! ya, pelampung gue lepas. Wow, ternyata Sorry, ikan Bang. bandeng memang punya kekuatan yang lumayan fantastis. Bang, ya, Bang. Ini dia, bandeng lagi. Ini lumayan nih, ukurannya 1,2 kilo nih Pak Jun ya? Iya, 1,2 kilo. Mancing mana strike back, mantap. Sebagai ikan budidaya, bandeng banyak disukai karena rasanya gurih serta tekstur dagingnya yang lembut. Satu lagi strike back mania, saat perayaan Tahun Baru Imlek, hidangan bandeng menjadi bagian tradisi wajib bagi warga keturunan Tionghoa. Akhirnya, poin untuk tim saya sendiri. Mantap! Mancing mana strike back, mantap. Berada di kandang sendiri membuat Ayi terlihat lihai mengarahkan ikan untuk menyambar umpannya. Strike! Lepas sudah. Saya pun tidak tinggal diam. Memberi ejekan supaya ikan terlepas dan mendapatkan hukuman. Lepas. Ya. Lepas. Lepaskanlah. Dan benar saja, belum sampai daratan, ikan terlepas alias mocel. Baik, ya, peraturannya ingat. Kalau mau cel, Scott jump. Scott jump dulu lah. Olahraga pagi-pagi kita. Yuk. Berapa kali ini mau? 5 aja. Jangan capek-capek. Yuk. 1.
Makin seru saja battle fishing di tambak ikan bandeng ini, Strike Big Mania. Bang Ai, biasa mancing di laut langsung sekeras-kerasnya, di sini harus halus kalau main bandeng. Ada 2 kali. Ngoceh, Scott jam, kita tunggu nih. Bang Harun juga nih, harus Scott jam. Waktu terus berputar dan matahari sudah semakin terik. Bang Harun, Bang Ai, udah nih ya, selesai kita. Ikannya juga kurang makan, nih mulai panas, ikannya juga kurang makan. Jadi emang tadi kita battle di sini 2 jam aja. Jadi dari jam 8 sampai jam 10. Hasilnya ternyata dia lebih banyak. Oke Bang ya. Ini syaratnya juga yang kalah di tambak ini harus masakin bandengnya. Jadi saya sama Pak Junet mau prepare, mau siap-siap buat masak bandeng. Rekan setim saya di battle bandeng kali ini, Pak Junet, bertugas membersihkan ikan bandeng hasil pancingan. Rencananya, ikan bandeng ini kami bakar dengan sambal khas ala saya pastinya. Selagi Pak Junet membersihkan ikan, saya menyiapkan saus untuk ikan bandeng yang sudah dibakar nantinya. Bumbunya cukup sederhana, ada beberapa rempah dan cabai yang saya iris untuk dicampur menjadi satu. Tambahkan irisan tomat dan perasan jeruk nipis agar memperkaya cita rasa sambalnya ini. Terakhir, tinggal tambahkan kecap manis secukupnya. Ikan bandeng yang sudah dibersihkan, lanjut diberi perasan jeruk nipis supaya tidak amis. Dan taburan garam supaya tambah gurih. Ikan bandeng tinggal dibakar sampai benar-benar matang deh, Strike Big Mania. Nih udah nih, udah jadi nih bandeng bakar. Jadi nggak kasih bumbu apa lagi Pak ya? Cuman kasih apa tadi? Jeruk nipis? Jeruk nipis sama garam. Ini karena ikan baru masih segar, pasti rasanya juga enak. Ayo langsung makan Bang ya? Yuk. Ayo menang duluan Neng, menang dong. duluan. Ayo silakan. Ayo, cok aja. Meskipun tim saya kalah, tapi untuk urusan perut tetap harus saling kerjasama ya. Wah ini ternyata bandengnya rasanya manis banget, enak. Terus juga biasanya kan kalau ikan-ikan tambak-tambak kayak gini bau tanah ya Pak, bau lumpur. Ini nggak sama sekali, ikannya enak banget. Padahal kita baru banget dapat, langsung kita masak. Terus ikannya juga tebel-tebel dagingnya. Tapi tetap kalau makan bandeng hati-hati, karena dia durinya banyak. Jadi walaupun makan, mesti lihat-lihat dulu. Kadang durinya suka nyangkut di tenggorokan. Mantap. Kalau begitu, saya izin untuk melanjutkan santapan ikan bandeng lezat satu ini. Mantap! Masih di daerah Pidijaya. Kali ini saya mau mengikuti salah satu aktivitas masyarakat. Hari ini saya sama Bang Harun janjian nih sama Pak Junet mau cari tiram di sepanjang muara di Sungai Pidi. Oh, itu Pak Junetnya kayak udah ada nih. Kita sana Bang, kita harus kayak terlambat kayaknya. Ayo Bang. Duluan dia. Tiram suka hidup di pantai maupun muara sungai karena banyak bebatuan dan batang kayu sebagai media mereka menempel dan hidup. Jadi yang kita cari tiramnya bukan tiram-tiram kecil nih. Jadi kalau menurut Pak Jun kita cari yang besar-besar. Jadi kalau ntar dimakannya lebih enak ya Pak. Iya. Lebih berasa. Kebiasaannya menempel di bebatuan membuat tiram memiliki cangkang yang jauh lebih kasar dibandingkan dengan jenis karang yang lainnya. Saya harus berhati-hati karena selain cangkang tiram juga terkenal dengan ketajamannya. Apalagi air di lokasi pencariannya kali ini terbilang cukup keruh. Nah, pindah. Pindah Pak. Mana Pak? Sana. Udah basah nih Pak. Ayo pindah. Jadi emang harus hati-hati juga nih ternyata turun ke dalam sungai kayak gini buat cari tiram. Karena emang di bawahnya tiram semua. Kalau bisa
harus pakai alas kaki. Kalau Bapak udah tahu tempat-tempatnya di mana, jadi Bapak bisa nggak pakai alas kaki. Kalau saya harus pakai alas kaki ya. Karena saya nginjek tiram semua ini. Strikeback mania, bukti mengenai konsumsi tiram sudah ada sejak zaman purba adalah dengan ditemukannya sampah dapur berupa cangkang tiram. Temuan terbanyak berada di pantai dan diperkirakan tiram merupakan sumber makanan yang melimpah ketika itu. Harus nyelam ya? Harus nyelam ya, Pak? Oke. Ini Pak, ada nggak Pak? Ada Pak? Ada? Ada. Ternyata nggak gampang nyarinya. Ini tergantung sungainya juga sih. Kalau sungainya, ini sebenarnya sungainya lagi surut ya Pak? Iya. Tapi ternyata surutnya juga masih dalam. Ini gimana kalau lagi pasang nyari ini susah banget. Ada lagi? Cuma satu Pak. Udah nyelam begini cuma satu. Hasil tiram yang saya ambil bersama Pak Junet, selanjutnya akan saya olah menjadi santapan lezat khas dari Aceh. Bahan-bahan sudah siap nih, Strikeback mania. Hari ini saya sama Pak Junet mau ngolah tiram yang kita ambil ya Pak. Nah, kita mau masak apa nih Pak? Mie Aceh. Mie Aceh, wih mantap. Saya pun langsung mengiris bumbu rempah, sementara Pak Junet menghaluskan bumbu dengan cara diulek. Kubis, daun bawang, sampai seledri, saya siapkan untuk tambahan bumbu masakan mie Acehnya. Bumbu yang sudah dihaluskan, selanjutnya ditumis dengan minyak secukupnya sampai aromanya tercium harum. Tambahkan irisan tomat dan bawang merah untuk menambah cita rasa segar. Daging tiram segar yang sudah direbus, selanjutnya dimasak bersama bumbu tumis sampai benar-benar tercampur merata. Terakhir, tinggal masukkan mie Aceh untuk ditumis bersamaan dengan bumbu tiram seperti ini. Wah, dari aroma dan penampilannya, sudah jelas bikin perut saya semakin keroncongan. Dan ini dia, mie Aceh bumbu tiram ala Mancing Mania Strikeback sudah jadi. Nah, ini mie Aceh udah jadi ya Pak ya? Ini kedua tim yang battle juga udah datang nih. Ayo Bang, kita langsung makan aja Bang. Hajar Bang. Nah, mie Aceh ini biasanya pakai jeruk nipis nih Bang ya. Biar lebih seger. Ya Bang. Ya, saya pun tidak mau menikmati hidangan khas ini sendirian. Seluruh peserta battle juga saya ajak untuk mencicipi nikmatnya hasil masakan saya. Ternyata buatan saya sama Pak Junet nggak kalah enaknya sama mie Aceh umumnya. Bener nggak Bang ya? Nah, apalagi ditambah sakit tiram yang masih seger banget, baru diambil ya Pak. Oh, rasanya makin mantap ya Bang. Mantap. Rasa rempah yang kuat ala masakan Aceh dan daging tiram yang kenyal juga gurih menjadi pembeda dari olahan mie Aceh kali ini. Daging tiram mengandung asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung. Tiram ternyata juga membantu menurunkan tekanan darah dan memperlancar aliran darah. Mantap! Strikeback Mania, Battle Fishing telah usai. Saat yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta akhirnya tiba. Wah, lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Pas banget. Nih, saatnya saya menyerahkan trofi Mancing Mania Strikeback kepada tim yang menang. Dan pemenang Battle Mancing Mania Strikeback kali ini adalah tim... Aduh, lo buru-buru banget. Tangannya.
Tim tambak banget. Selamat untuk tim penjaga tambak yang berhasil membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back. Nah, biasanya kalau misalnya di battle nih, yang kalah dapat hukuman nih Bang Ai, Bang Arun. Kira-kira hukumannya apa nih? Cuaca lagi nggak bagus. Berhubung cuaca nggak bagus, oke. Tadi Om suruh berenang berarti? Iya, rencananya mau gitu saya. Nah, terus jadinya apa nih? Ya udah, kita gendong aja deh. Gendong. Gendong gue yang menang. Gimana Bang Taman? Bersedia gendong kita? Oke lah ya, kita digendong. Oh, kita kan raja. Kita yang digendong. menang. Menjadi bagian dari tim yang kalah, saya harus sportif menjalani hukuman yang sudah ditentukan, yaitu menggendong tim pemenang. Battle Fishing Mancing Mania Strike Back masih akan terus berlanjut. Bagi Strike Back Mania yang ingin ikut Battle Fishing, jangan sungkan-sungkan buat sharing informasinya loh. Mancing Mania Strike Back, mantap!